Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita masih lanjutkan ini masih soal berdagang ya, Kiai. Ya, Ya, mungkin kalau kemudian tadi Kiai katakan idealnya adalah membuka semuanya, tapi kan iya, mungkin kalau di zaman sekarang ini mungkin iya, ada iya, cara berdagang yang iya, memang berbeda begitu iya, ya, Kiai. iya, Nah, iya, kalau kemudian kita kaitkan dengan mengambil untung, Kiai. Apakah kemudian ada aturannya iya, dalam agama mhm, untuk mengambil untung dalam suatu transaksi atau berdagang? iya. Agama tidak membatasi itu. Mmm, Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa rezeki yang halal itu antakuna tijarotan antarodin. Tijaroh itu ya perdagangan. Adanya dua orang yang memiliki kepentingan berbeda. Misalnya saya punya uang tapi tidak punya rumah. Mbak mhm, Eva punya rumah tapi tidak punya uang. Maka iya, rumahnya diserahkan kepada saya. Sebagai kompensasinya saya menyerahkan uang. Nah, besarannya, konversinya, ini rumah harganya berapa? Itu diserahkan kepada yang namanya antarodin kesepakatan. Nah, mmm, kesepakatan ini itu bisa melalui tawar-menawar. iya, Bisa juga kesepakatan itu dengan negatif confirmation misalnya. Apa yang negatif tuh? Kayak kita beli barang di supermarket tuh. Kan sudah ada harganya. Kemudian ada orang sekarang itu entah kurang ilmu, entah kurang bacaan. Ini perdagangan yang haram, Pak. Kenapa haram? Itu harganya nggak boleh ditawar-tawar. Loh, mmm, untuk menunjukkan kata-kata keridoan bersama itu tidak selalu dengan akad verbal. mmm, Misalnya, Mbak Eva jual barang 10, mhm, ya, terus saya tahu Mbak Eva boleh nggak 8? Oh, enggak lah Pak. Begitu ketemu ya udah 9 aja. Itu dikatakan ridho. Sementara kalau saya beli, Pak, ini kan udah pas 10, Pak, nggak boleh kurang. Loh, ketika kamu tahu harganya 10, kamu ambil, beli, itu berarti kamu sudah ridho. iya, Karena nggak ada yang maksa juga dia untuk beli barang di situ kan. Nah, iya, itu namanya antarodin. Jadi mmm, konsep dasarnya itu adalah kesepakatan. Sebesar apapun dan sesedikit apapun, bahkan rugi juga boleh. Barang yang 10, kemudian saya jual menjadi 8. Apa yang dilarang dalam agama? Boleh antarodin. Ini adalah hukumnya. Tetapi mmm, ketika bicara surga yang bertingkat-tingkat, itu menjadi berbeda. Agama mengatakan batas atas keuntungan itu nggak ada. Sebagaimana batas bawahnya juga nggak ada. Tetapi pesan Rasulullah, jadilah kamu manusia yang membatangkan manfaat buat orang lain. Jadilah kamu orang yang teposliro, tolerans kepada orang lain. Oleh karena itu, ketika saya berdagang satu barang, keuntungan itu berapa yang harus saya ambil? Ambil kepantasannya. mmm, Ketika ada orang membutuhkan dengan kebutuhan yang luar biasa, maka saya boleh saja kan mengambil keuntungan yang sedikit dengan niatan ini etika. Kalau kita sebaliknya, iya, ketika itu banyak peminatnya, harganya harganya menjadi dinaikkan, naik. Nah, ketika naik ini berdasarkan usaha nggak apa-apa. Misalnya ada orang, ya kita bisa lihat kalau di zaman Nabi itu kurma basah, turutop. Itu kan tidak bisa dipetik dan tidak bisa dipanen pada setiap masa. Maka boleh jadi ketika di masa-masa tertentu stoknya menipis, harganya menjadi mahal. mmm, Kalau kemahalan itu memang lahir secara natural, lahiriah dengan kebutuhan misalnya usaha yang memang semakin meningkat, itu harus disimpan di tempat tertentu, maka seiring dengan panjangnya waktu, kebutuhan listriknya menjadi banyak, ya tidak apa-apa dinaikkan. Tapi ketika dia memilih untuk tidak menaikkan, maka di sana ada keuntungan yang berbeda, keuntungan yang datangnya dari Allah. Nah, ini mmm, saya sampaikan agar orang mengerti agama itu punya dua sisi kan. Ada sisi aturan baku namanya fikih, ada sisi aturan di sampingnya namanya akhlak. mmm, Nah, orang tentu kalau sudah memenuhi kriteria fikih ini halal. iya, Tapi belum tentu baik dan pantas. Tapi kalau sudah mengambil akhlak, dia pasti memenuhi kriteria fikih dan ada bonusnya dia memiliki tambahan kebaikan. Contohnya siapa? Sayyidina Utsman. mmm, Sayyidina Utsman itu pedagang yang luar biasa itu. Dia mengambil keuntungan dengan keuntungan yang wajar sehingga beliau menjadi orang kaya. iya, Tapi satu masa ketika di Madinah itu paceklik, Sayyidina Umar itu, kemudian Sayyidina Utsman itu melakukan tindakan yang saya rasa tidak pernah saya lihat hari ini. Begitu paceklik, tiba-tiba kafilah dagang dia itu import barang dari Syria itu banyak sekali di atas pelana kuda. Maka setelah selesai sholat Jumat, itu semua pedagang besar, ini grosirnya Sayyidina Utsman ini, pedagang besar Madinah kumpul. Kata mereka, wahai Utsman, kami tahu
sekarang sedang masa yang sulit, maka pasti semua pedagang ingin menaikkan harga. Maka kami akan membayar barangmu. Yang harganya 1, kami bayar 2. Kata Utsman, saya nggak mau. Kalau gitu sudahlah, kata mereka, kami naikkan deh. Yang 1 dinar di Syria, kami bayar 3 dinar di Madinah. Kata Sayyidina Umar, enggak. Saya lebih dari itu maunya. Maka dinaikkan terus nih, sampai tinggi. Nah, mereka pada batasan 1:5. Nah, karena mereka berpikir kalau barang 1 dinar kami beli 5 dinar kan harus dijual 7 dinar besok. Keuntungannya tipis dan belum tentu laku karena harganya terlalu tinggi. Utsman bilang nggak mau saya. Ya, kata mereka, lalu kamu mau jual berapa? Lebih dari itu. Kata mereka, kami ini semua pedagang di kota Madinah, nggak ada lagi yang tidak ada di ruangan ini. Dan kami hanya berani 1:5. Lalu siapa yang berani lebih tinggi dari itu? Kata Sayyidina Utsman, ada. Ada orang, ada yang mau membayar saya dengan 1:10, bahkan 1:700. Kata orang-orang tadi, tengok-tengok, siapa pedagang ini? Allah yang menjanjikan satu kebaikan bi asyri amthaliha, 10 lipat, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah bisa saja melipat gandakan sesuka Allah. Maka hari ini dagangan saya gratis saya bagi-bagi. Nah, Subhanallah. itu konsep dalam beragama. Jadi ada masanya orang itu memetik keuntungan yang halal secara agama, tapi ketika dia sudah cukup kaya dengan stok yang banyak, bahkan boleh jadi dia menjual itu tanpa keuntungan sama sekali, bahkan mensedekahkan, bahkan boleh jadi rugi di sana. Oke, baiklah. Semoga kita semua bisa Amin. meneladani. Amin. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi ya Kiai ya, Iya. tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.